Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu tanpa batas. Buat sedulur sahabat Banyu Guna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, di Nusantara, dan di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan semua dalam keadaan rahayu tan kena wah. Pada kesempatan kali ini Banyu Guna kembali hadir untuk panjenengan. Sedikit ingin berbagi dengan panjenengan, tentu masih di seputar seni pauton atau perhitungan Jawa, motivasi Jawa atau ilmu titen. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedikit nih untuk menjelaskan untuk panjenengan yang mungkin ya pada kesempatan hari ini merasa bahwa kehidupan panjenengan kurang beruntung atau nasibnya sial terus ya. Utang digel nggih, nyicil motor bae warawiri telat nggih, lagi pamit dioyo-oyo debt kolektor nggih, kemudian bayar kontrakan urung duit nggih, dan selalu meminta kepada Tuhan itu dengan cara maksa. Ya Tuhan, ya Allah nggih, saya minta lah pokoknya duit dina iki kudu ana ngoten ya. Tuhan kok diatur dinamiki kudu oleh duit 10 juta 100 juta dan memaksakan kehendak ngatur sama pencipta nopo nyuwun maksa maring pangeran nggih. Nah, hal ini padahal nggih justru tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru terbalik. Kehidupan yang namanya rezeki nggih, rezeki ini bukan hanya uang nggih, namun kesehatan, kedamaian, ketenangan. Namun di masyarakat kita, ketika orang yang menyebut ingin atau meminta rezeki maka dikaitkan dengan uang atau materi lagi. Penyakit di masyarakat kita adalah ketika meminta sesuatu yang berkaitan rezeki ini dikaitkan dengan uang, yang uangnya banyak. Nah, padahal sejatinya bahwa orang yang meminta rezeki itu macam-macam. Ada yang meminta rezeki uang nggak dikasih, malah dikasihnya kesehatan, kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Intinya bahwa rezeki ini kaitannya bukan hanya materi atau uang, namun bisa umur yang panjang. Nah, pada kesempatan kali ini ya spesial untuk panjenengan yang berkaitan tentang rezeki, uang ya, yang dimana sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ya, yang pada hari ini mungkin ya sudah banyak hutang ya, merasa hidupnya ini selalu sial kapesan ya, hutang digel, hutang akeh, kangelan hutang ya, lagi kontrakan tongan bayar ya, nyicil motor mobil ya, paiten ngomong sing modal sakniki ya, pada saat ini hari ini membutuhkan uang yang banyak dan mengatur Tuhan dengan cara doa ya. Tuhan, saya minta hari ini 100 juta, 25 juta kan hutang saya banyak, pokoknya maksa. Bahkan saking kodere banyak yang nobar masjid ya, datang ke sebut saja nih paranormal, kesepuan dan sebagainya, meminta retek penyakit dengan cara instan ya. Namun hal itu ternyata tidak terwujud. Namun uang yang sedikit malah entek ya, hanya untuk urusannya barampe ini, bukan untung malah tambah buntung deh. Nah, hal ini sering terjadi di masyarakat kita. Pada kesempatan kali ini kami sedikit nih untuk memberikan sebuah gambaran ataupun wawasan pengalaman tentang bagaimana solusinya agar hidup kita ini selalu dikejar uang ya, sekalipun hutang kita ini banyak ya. Sebenarnya ya, dalam seni catatan pauton leluhur kita, mbah-mbah kita ya sudah memberikan nasihat atau wejangan agar kita ini memiliki daya pengikat magnet ya, untuk menarik uang atau materi di luar agar hadir ke kita. Itu ada syarat-syarat tertentu yang wajib kita lakukan. Sahabat Banyu Guna dimanapun berada nih, untuk menyingkat waktu mari kita bahas saja bagaimana agar kita yang terlilit hutang, yang banyak hutang ya, yang sedang dikejar kolektor nih,
bisa mengatasi hutang. Itu ada beberapa syarat menurut mbah-mbah kita, leluhur-leluhur kita memberikan pejangan dan syarat untuk kita. Sahabat Bani dimanapun berada, hal yang perlu panjenengan kita lakukan apabila kita terlilit hutang atau merasa sial banget istilahnya. Kita yang pertama ini dianjurkan oleh leluhur kita ini jangan panik. Karena yang menyebabkan rezeki jauh khususnya adalah materi atau uang. Apabila otak kita ini sudah kencleng, sudah mabit maka rezeki akan jauh. Tidak akan mendekat. Percayalah bahwa kita hidup di alam semesta ini sudah didesain Tuhan. Dari keuntungan kerugian kita hanya menjalankan titah atau pelaku hidup dengan legowo atau dengan ikhlas saja. Dengan hal itu maka rezeki justru akan mendekat ke kita sekalipun hutang kita ini banyak. Cepat atau lambat pasti akan terlunasi. Dan yang sering terjadi adalah melakukan doa-doa yang salah. Leluhur kita, mbah-mbah kita memberikan nasihat ke saya dulu. Tidak ada orang, sebagai contoh ini, tidak ada orang yang meminta kepada Tuhan ini minta sakit, itu tidak pernah. Mintanya sehat, tapi kenapa Tuhan memberi kita sakit? Ini harus dipikir kalau kita belajar menjadi orang normal. Panjenengan kulo, mbah-mbah kita, bapak kita semua dari sudah mengenal Tuhan, maka ketika meminta kepada Tuhan ini tidak ada orang yang minta sakit, itu tidak ada. Mintanya sehat, tapi dikasih sakit. Dan mbah kita ini dengan bahasa Sanepa ini sebagai ukuran atau tolak ukur kita, sebagai gambaran. Mungkin kita selama ini terlalu ngangsa meminta sugih, maka dewenya melarat. Mungkin kita meminta kepada Tuhan itu dengan memaksakan aku harus jadi orang kaya, dan tidak dikasih kaya malah jadi miskin. Coba doa kita terbalik, yang slow-slow saja, sama seperti kita meminta sehat ternyata dikasih sakit. Nah, apa bedanya ketika kita mencoba? Jangan meminta kaya, tapi meminta sehat, iman, jadilah orang yang bermanfaat untuk di sekitar kita dan lingkungan. Bisa jadi akan ditukar dengan kekayaan. Tapi justru sebaliknya, apabila kita pulau panjang meminta jadi orang kaya dengan memaksa mengatur Tuhan, kondisi kita tidak akan membaik, malah justru akan terbalik. Leluhur kita itu sering berikan sampah bahwa yang ben gede, wis tua, wis ngerti, berampai aja sekali-kali memaksakan Tuhan. Boten pareng bahasane ngaten. Terus dikasih contoh Mbah kula niku matur. Akeh wong iku padha njaluk sugih ning ora kesempatan. Apa bedanya? Wong njaluk sehat abendina ternyata kadipa malah kenang stroke. Padahal wong kaya abendina njaluk sehat ternyata kenang stroke. Apa bedanya? Wong abendina njaluk sugih malah tambah ndangkat, tambah dosa. Coba hari ini panjenengan setelah menyimak video ini lebihlah meningkatkan tentang kesadaran diri. Pantas tidak saya meminta hutang ini kesalahan siapa, lebih ke arah situ, dan meminta ridho kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Yang pertama adalah jalan dulu, kemudian ketenangan. Dari hasil tenang, senang akan menciptakan sebuah energi yang luar biasa yang bisa membangkitkan energi pada tubuh kita ini
menjadi magnet penarik rezeki, khususnya adalah uang. Saya paham karena saya pernah di posisi panjenengan, diolok-olok hutang, rentenir dan sebagainya. Sampai hari ini pun saya masih banyak hutang. Namun ya dipikir apa nana rezeki tak sarutan, tapi orang anak selalu ngawon. Tapi saya yakin sahabat Benihbina dimanapun berada, para leluhur kita sudah memberikan nasihat, sebuah kesan yang memberikan kesan kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar. Sering kita ngobrol punya masalah dengan orang, nasihatnya cuma kondisi sabar, kata sabar. Banyak yang tidak memahami tentang kalimat sabar. Panjenengan belum, saya pribadi sering mengalami hal seperti itu dulu, sampai hari ini justru sering. Paling ketemu wong kondisi sabar, sebenarnya benar kondisi sabar, tapi kepriye caranya sabar kan. Sabar dan sadar ini satu paket sebenarnya, namun kebanyakan orang tidak bisa menyampaikan, atau mungkin yang menyampaikan, memberi nasihat tidak memahami. Kita bisa menjadi orang sabar apabila kita sadar. Jadi yang perlu digali adalah kesadaran diri dulu. Kenapa saya punya masalah seperti ini? Disadarkan diri kita sendiri. Setelah sadar, kita akan sampai ke titik sabar. Tidak perlu kita nyari kesabaran, tapi yang perlu kita cari adalah kesadaran dulu. Nanti sabar akan mengikuti. Saya paham ya, panjenengan kulo sedang mawon yang pada kesempatan kali ini sedang membutuhkan uang yang begitu banyak, namun merasa sia tidak mendapatkan kesusahan itu tadi syarat untuk bisa merubah diri kita adalah meningkatkan kesadaran kita. Jangan memaksakan kepada Tuhan Tuhan diatur dimana aku kudu desain ini, jangan biarkan seperti air yang mengalir saja. Kita butuh ini seolah-olah tidak butuh. Jangan memaksakan alam semesta untuk melayani kita ini, jangan. Biarkan alam semesta ini memberikan apa yang mereka berikan kepada kita. Kita percaya saja bahwa Tuhan yang sudah mendesain kita, ada satu kesatuan diri kita dengan alam semesta. Bisa jadi hari ini panjenengan butuh uang 1 juta karena panjenengan mikir keliwat sampai kelalen karo pangeran. Panjenengan hari ini butuh uang 1 juta, pikir panik karena didiolok-olok kolektor panjenengan sampai lupa dengan Tuhan, bahkan Tuhan disalahkan. Ini bukan akan menyelesaikan masalah, malah justru akan menambah masalah. Namun alangkah bijak dan baiknya apabila panjenengan membutuhkan uang cukup, pasrahkan saja kepada Tuhan. Kemudian apa yang ada di hadapan panjenengan lakukan atau kerjakan. Apa pekerjaan panjenengan maksudnya? Panjenengan proyek ya harus kerja mereka baik, diutang guys, mending panjenengan orang kelayan utang mari baik. Terus jenengan semangat usaha. Orang perlu jenengan memikir di prastinasiki, kemudian jenengan orang kerja, kemudian boleh diutangan, itu malah akan menambah masalah. Intinya jangan panik. Tetap jenengan kerja fokus engkau bayaran anak sepira titip nasparo burung anak ya, tetap saya yakin bisa. Yang penting satu, pekerjaan panjenengan jangan ditinggal hanya untuk memikirkan satu masalah. Jenengan lagi kerja, pekerjaan itu tinggal, jenengan golek utangan, arep golek utang, ini salah. Tetaplah jenengan fokus dengan pekerjaan panjenengan. Biarkan Tuhan saja yang akan mengatur karena kita harus percaya semua itu adalah desain dari Tuhan. Dengan hal seperti itu percayalah bahwa aura kemagnetan pada tubuh panjenengan maupun kita semua akan terwujud, bisa menarik uang dari arah mana saja.
Sahabat Bani Bina dimanapun berada, dari poin yang saya sampaikan adalah yang pertama, jangan panik untuk menghadapi masalah hitam piutang. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan mengatur Tuhan hari ini harus kita dapat sekian, jangan, karena akan timbul masalah baru. Kita jangan memaksakan Tuhan agar kita menjadi seorang sultan, ya. Cukuplah minta, ya Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan saya, kemudian panjenengan maupun kita semua yang usaha sendirian. Biarkan waktu yang akan menentukan. Sahabat Bani Bina dimanapun berada, saya rasa cukup sekian ya. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf ya. Sing ora paham ya, lumrah wajar karena guling rumit, guling ngomong belapotan ngaten ya. Bagi yang percaya silahkan, yang tidak percaya itu sebagai hiburan ya. Dari Bani Bina sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Dari Bani Bina, salam rahayu-rahayu tanpa batas, wassalam.